Pemirsa, biasa di dalam kehidupan seperti itu. Kalau suaminya soleh, istrinya durhaka. Kalau istrinya soleha, suaminya banyak yang gak benar. Dan di dalam kehidupan kita memang demikian. Fir'aun, pembunuh, dikatakan oleh Allah, wa idna jainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adim. Fir'aun pembunuh, pemerkosa, membunuh anak-anak bayi, dibanting ketika membunuh. Bahkan Fir'aun mengaku dirinya wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pendamping kehidupannya, wanita solihah. Wanita solihah dijadikan sebagai pendamping Fir'aun. Begitulah di dalam kehidupan, perjuangan, dakwah, syiar agama Allah yang menjadi penghalang-penghalang di dalam kehidupan kita. Justru orang-orang yang terdekat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dalam kuburan tadi menjawab, aku ketika meninggal dunia, aku meninggalkan seorang istri yang sedang hamil tua. Tidak lama, istri saya melahirkan seorang anak. Istri saya mendidik anak saya dengan pendidikan agama. Anak saya begitu lahir, ditimbang dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tambah besar, anak saya ya Nabi Musa, dibawa ke TPQ, dibawa ke Taman Pendidikan Al-Quran. Anak saya diajarkan an-in unban bin buntan tintun. Anak saya diajarkan Al-Quran. Anak saya diajarkan juz amma. Anak saya dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah besar, anak saya dibawa ke masjid. Tambah besar, anak saya dimasukkan ke dalam pondok pesantren. Anak saya yang hidup dengan pendidikan ibunya. Anak saya keluar dari pesantren ya Nabi Musa menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh cirinya adalah anak yang selalu ingat akan jasa perjuangan orang tuanya. Anak yang soleh adalah anak yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Sepulang dari pesantren, anakku ya Nabi Musa bertanya kepada ibunya, wahai ibunda, di manakah kuburan ayahanda? Kuburan ayahandanya ditunjukkan. Anak yang soleh datang mencari kuburan ayahnya, duduk bersimpu di hadapan kuburan ayahandanya, berziarah kubur, membersihkan kuburan ayahandanya. Lalu anak yang soleh membaca Yasin wal Qur'anil Hakim. Muncul pertanyaan, Ustadz, apakah doa orang yang hidup terhadap orang yang meninggal dunia sampai? Jawabannya pasti sampai. Siapa yang menyampaikan? Allah. Apa janji Allah? Walladzina amanu wattaba'ashum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatsnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman serta mereka keluarga orang-orang yang beriman yang mengikuti amalan-amalan orang yang beriman, maka seluruh amalnya akan aku sambungkan kepada mereka walaupun mereka sudah meninggal dunia. Bahkan sabda Nabi Muhammad SAW, ketika manusia meninggal dunia, seluruh amalnya terputus kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah doa daripada anak-anak yang soleh. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anak yang soleh, anak yang ingat akan jasa orang tuanya, anak yang soleh, anak yang selalu ingat akan perjuangan orang tuanya. Karena anak yang soleh sadar, tanpa doa-doa dari orang tuanya, tidak mungkin dia menjadi soleh. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW pernah datang berziarah kubur ke kuburan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika peristiwa Isra, Rasulullah Muhammad turun ke kuburan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah, saya pernah datang ke kuburan Nabi Ibrahim dan saya melihat kuburan Nabiullah Ibrahim, dan di samping kuburan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ada sebuah batu yang ditutup bisa diraba. Ketika saya meraba, saya bertanya kepada guide, ini batu apa? Dijawab, ini adalah batu telapak kaki bekas Rasulullah Muhammad SAW yang sebelah kanan. Saya bertanya, kapan Rasulullah Muhammad datang ke sini? Dijawab,
Rasulullah Muhammad datang ke sini, ke kubur Nabiullah Ibrahim ketika Isra. Lalu Rasulullah Muhammad bersabda, "Ana da'awatu Ibrahim." Saya berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tanpa doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak mungkin aku dilahirkan. Tanpa doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam aku tidak mungkin diangkat menjadi nabi. Kapan Nabiullah Ibrahim berdoa? Ketika membangun Ka'bah, Nabiullah Ibrahim berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim." Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah dengan Ismail putranya, "Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka wa tub alaina innaka wa tub alaina Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak." Ya Allah, jadikanlah kami berdua ini, Ibrahim dan Ismail, orang yang berserah diri, seorang muslim yang berserah diri kepadamu ya Allah. Lalu Nabiullah Ibrahim berdoa, "Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yaslu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim." Ya Allah, nanti lahirkan di tempat ini ya Allah, di samping rumahmu yang mulia ini ya Allah, seorang rasul saja. Maka doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam 3000 tahun kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilahirkan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat doa kakeknya, berkat doa datuknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, anak yang soleh berkunjung berziarah ke kuburan ayahnya. Lalu anak yang soleh membaca doa, membaca Yasin, membaca Waqiah, membaca Tabarok. Anak yang soleh tahlil di hadapan kuburan orang tuanya, membaca La ilaha illallah. Afdalud du'a du'aul arafah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baiknya doa adalah doa ketika di padang Arafah, dan sebaik-baiknya ucapan aku, kata Nabi, dan para nabi sebelum aku, itu kalimat La ilaha illallah. Siapa orang yang membaca La ilaha illallah, maka langit Allah terbelah. Allah akan menatap dan memandang orang yang membaca La ilaha illallah dengan pandangan cinta kasih sayang Allah. Maka siapa orang yang dipandang oleh Allah dengan pandangan cinta kasihnya, maka orang itu diharamkan jasadnya disentuh api neraka.